Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 7 Juli tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 55 sampai 57, dilanjutkan dengan pasal 42 ayat 5 sampai 7a dan ayat 17 sampai 24a. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangkubumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya?" Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya? Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka,
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus untuk segala bangsa. Beberapa saat lalu, ada seorang pemudi Katolik yang meninggalkan imannya karena meyakini bahwa Tuhan Yesus hanya diutus untuk bangsa Yahudi saja. Beberapa orang non-Kristen juga beranggapan demikian. Salah satu alasannya adalah Injil pada hari ini yang mengatakan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Pemahaman yang sempit dan dangkal dalam memahami isi kitab suci bisa membawa pada kesimpulan ini. Mereka akan tercengang ketika menyadari bahwa Tuhan Yesus juga berpesan kepada para murid agar pergi mewartakan Injil dan menjadikan semua bangsa sebagai muridnya. Tuhan Yesus diutus untuk mencari dan menyelamatkan bukan hanya bangsa Yahudi saja, tetapi semua bangsa di muka bumi ini. Saudara-saudariku terkasih, Yusuf anak Yakub adalah pralambang dari Yesus anak Yusuf. Yusuf dibuang oleh saudara-saudarinya. Tuhan Yesus juga dibuang dan dihina oleh bangsanya. Yusuf yang dibuang akhirnya ditinggikan menjadi penguasa Mesir pada zaman dulu. Tuhan Yesus dihina dan disalibkan, namun akhirnya bangkit dengan jaya. Yusuf menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Tuhan Yesus menyelamatkan semua bangsa manusia dari kelaparan rohani. Perbedaannya adalah Yusuf hanya menyelamatkan satu bangsa saja, sedangkan Tuhan Yesus menyelamatkan seluruh bangsa manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk satu bangsa saja. Ia hadir di dunia ini, berkarya, sengsara, disalibkan, hingga bangkit dengan mulia, agar semua orang bisa memperoleh keselamatan kekal di surga. Namun masih banyak orang yang belum mendengar, mengerti dan percaya
bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya. Kita semua yang telah dibaptis, dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kasih-Nya, sehingga semakin banyak orang memperoleh keselamatan. Apapun latar belakang kehidupan kita, profesi yang sedang kita jalani saat ini, dan situasi kehidupan yang sedang kita alami, kita adalah para murid Tuhan pada masa sekarang. Tuhan Yesus memanggil para rasul untuk berkarya bersamanya 2000-an tahun yang lalu. Kini Ia memanggil kita berkarya bersamanya untuk menjangkau semua bangsa manusia. Semoga demikian. Amin.